Lajnah Daimah, para ulama di Saudi Arabia yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh itu mengeluarkan fatwa mentahdir dari 2 buku Ali Hasan Al-Halabi. Ali Hasan Al-Halabi membantah fatwa Lajnah Daimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, serta tak lupa untuk teman-teman Nahdien, Banser, Pagar Nusa dan lain-lain sebagainya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, amin, Allahumma amin. Orang-orang Wahabi, youtubernya pada menuduh bahwa Mbah Ghufron ini adalah orang NU. Mama Ghufron, wali gila NU. Mama Ghufron, benteng NU, teriakan-teriakan mereka. Ya, sebenarnya tidak masalah. Siapapun silakan mengaku itu orang NU, mengaku kiai NU, mengaku gus-gus NU, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kan bisa dilihat bagaimana akidahnya, bisa dilihat bagaimana track recordnya dia itu. Mana ada sekarang orang NU, ya, lihat, mana ada orang NU yang tidak kenal terhadap NU-nya. Mama Ghufron ini yang katanya mengarang kitab lebih 500 kitab, bahasa Suryani, bahasa Arab atau bahasa Ajam, padahal Suryani juga bahasa Ajam ya. Dan ini salah satunya, Napak Tilas Perjalanan Nahdlatul Ulama. Judulnya sih oke, Napak Tilas Perjalanan Nahdlatul Ulama. Tetapi kalau kita lihat isi buku ini, tidak ada ulama NU, pendiri NU yang dimasukkan oleh Mama Ghufron di dalam buku ini. NU gimana kalau seperti ini? Pendiri NU Kiai Haji Hashim Asy'ari yang terlibat dalam pendirian NU itu Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Asy'ad Samsul Arifin, apalagi Kiai Haji Hashim Asy'arinya, Kiai Nawawi Sidugiri, yang semua kiai-kiai terlibat dalam pendirian NU tidak ada di sanad ke NU-an yang ditulis oleh Mama Ghufron wali ini. Malah sebaliknya, ternyata Mama Ghufron wali gila NU kata orang Wahabi ini malah memasukkan di Napak Tilasnya itu, buku Napak Tilas ke NU-an ini, yang ditulis, yang dimasukkan adalah ulama-ulama dari mereka. Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, terus murid-muridnya Ibnu Taimiyah yang dimasukkan. Terus Syekh Ibnu Bas, Syekh Rabi, Syekh Ali Hasan Al-Halabi ini. Nah, ini sekarang ceritanya begini. Syekh Ali Hasan Al-Halabi ini adalah orang yang ditahdir oleh Lajnah Daimah yang dikatakan oleh Zulkarnain M. Sunusi, muridnya Syekh Rabi Al-Madkhali. Ini akidahnya adalah Murji'ah. Jadi Syekh Hasan Al-Halabi, Ali Hasan Al-Halabi ini katanya adalah Murji'ah berdasarkan fatwanya Lajnah Daimah. Kan memang seperti itu mereka. Jadi Syekh mereka, Syekh Ali Hasan Al-Halabi ini akidahnya dianggap Murji'ah. Dibela oleh siapa ini? Pak Thayyib ini. Ustadz Abdurrahman Thayyib yang di samping kanan itu, ini membela bahwa Syekh Ali Hasan Al-Halabi itu bukan berakidah Murji'ah. Bahkan orang yang menuduhnya ini pernah ditahdir juga. Berdasarkan pernyataannya Syekh Rabi Al-Madkhali. Nah, memang seperti itu ya. Dari orang-orang Wahabi kalau tidak sepaham, jangankan dengan kelompok lain, saling kelompoknya sendiri, sesama kelompoknya sendiri sudah saling mentahdir. Bahkan Syekh Rabi, gurunya Ustadz Dzulkarnain M. Sunusi ini pernah dikatakan berakidah Khawarij oleh Firanda, oleh Dr. Firanda. Silakan, dan ini dibantah oleh Dzulkarnain M. Sunusi di dalam website beliau sendiri. Silahkan Anda lihat betapa pedas ucapan Firanda dan betapa pedas kritikan bantahan Ustadz Dzulkarnain M. Sunusi terhadap Firanda ini. Nah, ternyata ulama-ulama mereka yang dalam hal ini dijadikan
dijadikan silsilah ke NU-an ulama aswaja oleh Mama Ghufran di dalam bukunya, ternyata ulama-ulama mereka ndak ada kok ulama pendiri NU, kiai-kiai NU yang dimasukkan dalam buku napak tilas perjalanan ke NU-an ini. Nauzubillah. Jadi Banser, Pagar Nusa yang sering ngawal Mama Ghufran, hati-hati jenengan semuanya ini, hati-hati Anda semua itu. Silahkan, siapa sebenarnya yang Anda kawal ini? Juga orang NU, PBNU, silahkan cek kembali. Jangan-jangan ini adalah penumpang gelap yang memang sengaja dimasukkan ke NU untuk merusak NU dari dalam. Mana ada orang NU tidak kenal dengan napak tilasnya sendiri? Siapa pendirinya NU? Siapa orang-orang yang terlibat dalam pendirian NU? Masa ada orang NU yang tidak kenal seperti ini? Dan yang perlu diperhatikan adalah akidah yang diyakini oleh Ghufran and the Gang ini. Oke, teman-teman, mari kita lihat bagaimana perdebatan seru antara Zulkarnain M. Sunusi, Ustadz ya, dengan Ustadz Abdurrahman Thayyib tentang Ali Hasan Al-Halabi. Ini dikritik oleh para ulama tentang buku-buku Ali Hasan Al-Halabi. Semuanya mungkin dengar ya, sering dengar Ali Hasan Al-Halabi ini. Nah, sebagian manusia kadang mengundangnya ke Indonesia, hampir setiap tahun ke Indonesia. Dan ini saya khawatir pemikiran-pemikiran murjiahnya. Dari awal datangnya, dia sudah mulai bikin masalah di pemikiran ini. Dari tahun ke tahun ada pendapatnya yang berubah-ubah. Tapi bersamaan dengan itu dia bela dirinya di mana-mana, seakan-akan dia nggak ada salah, tidak ada keliru. Jadi Lajnah Daimah, para ulama di Saudi Arabia yang dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh itu mengeluarkan fatwa mentahdir dari dua buku Ali Hasan Al-Halabi. Ali Hasan Al-Halabi membantah fatwa Lajnah Daimah. Sebagian penulis di Saudi ada yang membantah tulisan Ali Hasan. Ali Hasan Al-Halabi ditanya tentang buku ini di Surabaya. Awal kali dia datang ke Indonesia. Apa kedatangan dia yang kedua bersama masyayikh yang lainnya. Apa dia katakan, ini buku batil dari alif sampai ya-nya. Ekstrim, berlebihan, tidak ada kejujuran. Di antaranya yang paling getol diserang yaitu Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, baik dari dalam maupun dari luar. Beliau mendapatkan banyak serangan. Yang paling mereka andalkan yaitu munculnya fatwa Lajnah Daimah dari Saudi Arabia. Ya, kita yakini fatwa Lajnah atau ulama-ulama Lajnah Daimah adalah ulama Ahlussunnah. Namun namanya ulama bisa apa? Tergelincir. Ya, kita akan sampaikan dengan ilmiah, bukan kita karena fanatik dengan Syekh Ali kemudian kita membawi buta tanpa ilmu. Ya, yang aneh ada orang sebelah sana menuduh Syekh Ali bin Hasan itu alil bid'ah, menuduh beliau sesat. Di antara alasannya karena apa? Beliau ditahdzir oleh Syekh Rabi bin Hadi dari Mekah. Ya, padahal yang ngomong seperti itu sudah pernah ditahdzir juga oleh Syekh Rabi bin Hadi. Ya, berarti apa? Maling teriak maling. Ya. Apa boleh mengambil ilmu dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi? Ya, saya nggak menasihati ya untuk hal tersebut. Ya, karena beliau ini dikritik oleh banyak ulama. Ada ulama yang mentahdirnya, ada ulama yang malah mentabdi'nya, mengatakannya sebagai ahlul bidah. Seperti Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Salih Suhaimi. Dan guru kami Syekh Abdullah Al-Gudayyan berkata bahwa Ali Hasan ini yang membawa pemikiran murjiah di masa sekarang. Dan ada fatwa Lajnah Daimah terkait dengan sebagian buku-bukunya mengandung pemikiran irja. Ini masalahnya bagi orang-orang yang membelanya, itu hendaknya membela dengan ilmu. Yang membicarakannya itu bukan saya. Yang membicarakannya itu para ulama. Mereka lebih berilmu daripada yang ditahdir dan dari semua yang membelanya. Jelas ya? Bagaimana dengan Ustadz yang mencela Syekh Ali, yaitu yang menuduh Syekh Ali murjiah? Maka yang pertama ini tuduhan yang dusta. Ini sekitar mungkin 10 tahun yang lalu pernah kita bahas di majalah kita dulu, Adzakhirah rahimahullah, dengan judul dakwah salafiyah bukan murjiah. Dan insya Allah sudah ada di internet, bisa dilihat kita panjang lebar membantah syubhat tersebut. Yang pertama, kalau mereka berhujjah dengan fatwa Lajnah Daimah, kita katakan fatwa Lajnah Daimah bukan hujjah, bukan dalil, tidak maksum dari kesalahan. Terlebih lagi ulama-ulama besar di Saudi Arabia juga membantah fatwa tersebut, tidak terima dengan fatwa tersebut. Dan kita nukil di tulisan kita itu, diantaranya fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika mendengar fatwa itu muncul, beliau mengatakan fatwa itu memecah belah umat. Beliau nggak setuju dengan fatwa tersebut.